Peserta didik baru yang berbahagia, kita sekarang akan memasuki season materi. Selamat berjumpa kembali, tapi Anda tidak perlu tegang karena berada di rumah. Bisa sambil makan, bisa sambil minum, ya. Tapi jangan sambil main game, sehingga nanti konsentrasi. Khusus bagi peserta didik yang berada mewakili untuk ada di sekolah, ini perlu disyukuri sehingga bisa melihat secara langsung. Ya. Baik, peserta didik yang berbahagia, walaupun beberapa hari yang lalu Anda semuanya sudah datang ke sekolah, ya. Tapi sedikit ini ada gambar sekolah kita, wajah sekolah kita tampak dari depan. Barangkali kemarin belum sempat Anda berselfie di depan tulisan ini. Nah, ya. Jadi nanti kalau Anda datang ke sekolah secara langsung tatap muka, Anda akan menjumpai ya, sekolah yang hijau, kemudian juga nyaman, fasilitasnya lengkap, lapangannya luas, gedung olahraganya besar, dan segenap peralatan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan dalam kesempatan ini satu karena saking lengkapnya peralatannya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah yang dituakan di SMK Negeri 1 Gombong sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah tertanggal 7 Februari 2020. Saya dipindah tugaskan dari SMK Negeri 2 Bumen dipindahkan ke SMK Negeri 1 Gombong pertanggal tersebut. Namun karena situasi keadaan dunia ini seperti ini, tidak hanya Indonesia, maka sampai hari ini saya juga belum pernah berjumpa dengan kakak-kakak kelas Anda secara langsung tatap muka. Nah, belum pernah. Sudah mulai dari bulan Maret sampai sekarang sudah masuk bulan Juli. Namun demikian, saya mengajak pada seluruh peserta didik baru tetap bersyukur dan tetap terus berbahagia atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya adalah sehat. Sehingga pada awal tahun pelajaran ini, walaupun kita hanya secara virtual, tapi kita masih bisa berhubungan, memberikan kontak, informasi dan sebagainya. Nama saya adalah ini, bisa dilihat di HP atau di laptop Anda. Ya, Dr. Andes Harjoko MM. Ya, ini tadi saya sampaikan pertanggal 27 Februari menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Gombong. Ya. Kemudian sedikit perkenalan, saya beristri satu. Ya, istrinya satu. Beristri satu. Kemudian istri saya melahirkan anak tiga. Yang besar perempuan, kemudian nomor 2 laki-laki, nomor 3 laki-laki. Mungkin ada di antara kalian yang tinggal dekat dengan rumah saya. Saya tinggal di Patemon Feeling, ya, rumah mewah, ya, karena rumah mepet sawah, gitu ya. Bisa bermain di tempat saya berada di Kampung Jetis, RT 1 RW 4. Itu sekilas perkenalan, nanti akan lebih jauh sambil jalan setelah kita berjumpa secara tatap muka. Mudah-mudahan demikian. Peserta didik yang berbahagia, bahwa Anda memasuki menjadi siswa SMK Negeri 1 Gombong tentu di dalam memberikan pelayanan sekolah itu memiliki cita-cita. Setelah Anda masuk, diproses, keluarnya itu profilnya seperti apa. Di awal sambutan saya tadi sudah saya katakan yang namanya pendidikan itu adalah harapannya, tujuan utamanya adalah terjadinya perubahan pola tingkah laku. Itu utamanya. Kemudian memiliki kompetensi yang unggul, memiliki karakter yang tinggi, terjadi perubahan pola tingkah laku. Banyak contoh pola tingkah laku yang harus berubah itu.
Kalau ada seorang muslim sebelum masuk ke SMK 1 Gogong belum pernah melakukan sholat, atau sholat lima waktunya masih belum, nanti setelah masuk ke SMK Negeri 1 Gogong harapannya profil keluar itu sudah tidak belum lagi. Itu harapan salah satu saja. Yang lain masih banyak lagi. Kalau ada siswa STB, saya meyakini bahwa hampir seluruh peserta didik 540 siswa peserta didik baru ini, misalnya yang jurusan otomotif, mungkin saja yang namanya busi itu belum pernah lihat. Walaupun Anda setiap hari naik sepeda motor. Anak saya saja yang sudah sarjana begitu, itu saya tanya busi sebelah mana tidak tahu. Padahal dia setiap hari naik motor. Sehingga kalau mogok dan sebagainya tinggal taruh pergi karena nggak ngerti apa-apa. Paling tidak walaupun tidak bisa memperbaiki, tahu komponen apa ini ya. Apanya ini kok mogok, paling tidak seperti itu. Ini harapannya. Jadi nanti Anda akan mempelajari itu. Ya. Oleh karena itu, institusi kita SMK Negeri 1 Gogong untuk mewujudkan itu semua, kita memiliki visi. Nah, kerangka besarnya adalah menjadi SMK yang unggul dan inovatif yang berpilar pada impact, keteladanan budaya dan nasionalisme. Unggul ini, namanya unggul itu lebih dari orang lain, lebih dari institusi yang lain, namanya unggul. Kalau tidak unggul itu tinggi. Unggul itu kalimat itu menunjukkan bahwa dia lebih tinggi, tidak rata-rata. Nah, seperti itu. Nah, dari segi apapun, inovatif, selalu ada pembaharuan, punya ide-ide kreatif, ya, untuk tentu saja menyikapi perkembangan zaman. Dengan berkembangnya sekarang ini adalah era 4.0, ya. Jadi sekarang ini eranya semuanya ada era digital. Maka tidak ada salahnya kalau hari ini kita juga berjumpa secara digital, jadi tanpa batas ruang dan waktu. Ya ini. Karena nanti kalau kita tidak mengikuti yang inovatif ini, setelah lulus dari SMK Negeri 1 Gogong, bisa saja produknya itu kemudian tidak bisa menyesuaikan diri di dunia kerja, atau tidak bisa memperoleh pekerjaan, karena nanti akan dibuat pekerjaan hilang karena kemajuan teknologi. Yang paling mudah contohnya adalah dulu ketika kita melewati jalan tol itu ada iklan dari Elmatiana, Sonse. Begitu dibuka, nanti mobil mau lewat, Elmatiana muncul wajah cantiknya, nunggul sambil sunset. Sekarang Elmatiana sudah tua, wajahnya sudah tidak cantik lagi. Maka berakhir juga Elmatiana beserta sunsetnya itu. Sekarang dari Jakarta sampai Surabaya sudah tidak ada petugas di jalan tol itu. Hilang berapa ribu tenaga kerja. Itu contoh aja. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu, maka SMK kita akan menyesuaikan itu. Yang diajarkan adalah nanti yang kira-kira 10 sampai 15 tahun yang akan datang, siswa itu tetap masih bisa bekerja. Sekarang perdagangan. Ya, perdagangan itu kalau kemarin yang masih jaya itu retail. Ya, display, retail, warung-warung. Sekarang tidak. Berkembang menjadi bisnis online. Bisnis online. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak yang masih muda-muda ini karena penguasaan IT-nya lebih tinggi. Nah, maka nanti di sekolah di ujian akhir akan ada. Harapannya begitu lulus, anak-anak ini juga bisa bisnis. Bahkan sambil sekolah pun bisa berbisnis. Ya, bisnis kerudung, bisnis apa, yang penting jangan bisnis yang narkoba online, jangan ya. Jangan sampai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga iman dan takwa. Nah, ini perubahan pola tingkah laku. Teknologi harus dikuasai, menjadi teladan. Tetap muri-muri budaya, nasionalisme. Nasionalisme dalam rangka mengkritisi radikalisme dan terorisme. Nanti akan disampaikan sendiri pada materi oleh Bapak Ibu para narasumber. Selanjutnya yang berbahagia, kemudian untuk mewujudkan visi kita membuat misi. Nah, misi itu adalah action kita untuk mewujudkan cita-cita atau visi itu. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai religius dan sosial dalam pembelajaran.
Nah maka apalagi dengan kurikulum 13, penanaman karakter itu menjadi yang paling utama. Maka mesti di pembelajaran itu selalu diawali dengan berdoa. Kemudian Bapak Ibu guru tidak memandang novel agama saja atau PPKN saja, harus memberikan motivasi pencerahan tentang keimanan. Ya, hablum minallah dan hablum minannasnya. Nanti semuanya akan begitu. Kemudian guru matematika juga akan menerangkan diagram kartesiusnya dengan horizontal dan vertikalnya, hubungan pada Tuhannya dan hubungan pada sesama manusia, sosial tadi. Ya. Kemudian berikutnya adalah menyelenggarakan pembelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berkualitas sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah itu tadi. Jadi semuanya serba digital. Kalau dulu ngecek emisi gas buang pada mobil itu manual gitu ya, untuk ini pura mekat atau tidak begitu. Sekarang sudah semuanya pakai komputer. Dan alatnya itu sudah tidak mahal lagi. Sekarang menjadi murah karena kemajuan teknologi. Ya, jadi langsung bisa deteksi mobil kita itu rusak bagian mana. Kemudian yang ketiga, menjadi kelompok dan rujukan dalam pengelolaan pendidikan yang partisipatif, jujur, profesional, transparan, dan akuntabel. Nah, rujukan di sini harapannya kita, salah satu programnya pemerintah sampaikan kepada Bapak Ibu adalah Center of Excellence. Jadi nanti sekolah-sekolah di sekitar kita itu kalau tanya sesuatu itu di tempat kita. Nah, ya, ini di sini sudah ada profesional jelas. Nah, kemudian yang keempat, terus serta melestarikan mengembangkan budaya lokal, nasional, lingkungan, etos kerja. Ya. Saya soroti yang etos kerja. Di Kebumen beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan satu, untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut, nilai agama harus minimal KBM-nya, kebebasan belajar minimalnya adalah 7,0. Jadi di bawah 7 itu daftar dia. Nah, ini Bapak Ibu guru agama juga harus memberikan bimbingan pada peserta didik supaya mampu meraih minimal 7,0. Ya. Kemudian etos kerja dari anak-anak dari wilayah Kebumen itu beberapa perusahaan di Jakarta mengakui bagus ya kerjanya. Tapi ada satu permasalahan karakter yang perlu dibenahi. Yaitu apa? Suka membuang sampah sembarangan. Jadi kalau makan bersama-sama, di sebelahnya ada tempat sampah, itu memasukkan bekas makannya ini tidak di tempat sampah, tapi di pinggirnya, jadi tumpah begitu. Nah, maka dari itu mulai dari sekolah, mulai ketika Anda bergabung di SMK Negeri 1 Gombong, nanti kalau sudah masuk tatap muka maupun di rumah Anda masing-masing, maka lakukanlah dengan baik, membuang sampah, memilah sampah, tidak membakar sampah, dan sebagainya. Karena SMK Negeri 1 Gombong adalah sekolah adiwiyata, gitu ya. Kemudian yang kelima, membangun dan mengembangkan karakter patriotisme dan nasionalisme. Nah, ini nanti akan dibimbing oleh Bapak Ibu, supaya Anda menjadi orang-orang yang memiliki patriot, cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru dalam memperoleh ilmu pengetahuan, karena ini bisa mencuci otak kita. Akhirnya Anda menjadi teroris. Nah, ini saya kira Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Gombong sudah orang-orang yang patriot, sehingga nanti akan memberikan pembelajaran terhadap pada Anda semuanya. Nah, kemudian profil apa setelah visi, cita-cita untuk meraih visi menggunakan misi, kemudian tujuan sekolah. Tujuan sekolah, ya ini sangat rasional dan juga aplikatif. Tersedianya sumber dan terselenggaranya pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai religius, ya seperti tadi, sosial, ya. Jadi nanti seluruh pembelajaran di sekolah baik intra maupun ekstra akan membentuk profil ini. Ya, menjadi orang yang suka sosial, artinya suka membantu orang lain, ya, sesuai kodratnya bahwa manusia ini tidak bisa hidup secara individu. Manusia selalu sebagai makhluk sosial, sesuai kodrat dan urutannya. Kemudian berikutnya, oh ini
sarana prasaranya yang lengkap berkualitas untuk menyelenggarakan pembelajaran. Sekolah terus berupaya untuk bisa memberikan pelayanan terbaiknya, selalu memenuhi, dan ini terus berbenah. Nah, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, sekolah selalu berbenah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Terselenggaranya sistem manajemen mutu yang menjamin adanya pengelolaan sekolah secara partisipatif, jujur, profesional, transparan, dan akuntabel. Jadi termasuk pembiayaan keuangan sekolah yang berasal dari pemerintah. Kebetulan sekarang adalah gratis SPP-nya. Hati-hati ya, yang gratis adalah SPP-nya. Ya, itu ya, itu gratis. Nah, tetapi ada biaya pemerintah yang harus disampaikan pada pemerintah dan masyarakat atau publik. Maka kalau masuk di sekolah, apalagi ini sebentar lagi kita akan memiliki, insya Allah ini sedang akan kita upayakan sistem informasi manajemen. Jadi kita akan memiliki data digital. Ya, yang ini sebenarnya 10 tahun yang lalu sudah kita tanamkan di sekolah ini, tapi belum berhasil, jujur saja. Ya, situasinya berbeda. Termasuk telekonferensi. Nah, ini dulu di sebelahnya ada apa itu? Antena apa itu ya? Nah, itu dalam rangka itu. Di zaman RSBI 10 tahun yang lalu. Ketika itu saya masih muda. Ya, masih semangat. Tapi telekonferensi itu pun belum berhasil. Tingginya ada ya, tapi ternyata dalam waktu 10 tahun sekarang anak kecil saja sudah bisa telekonferensi, ya tak? Bisa miss call, bisa ketemu bayi setiap saat, ya, walaupun hanya di dunia maya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini bekas-bekasnya masih ada. Jadi upaya kita itu sebenarnya sejak 10 tahun yang lalu untuk bisa berkomunikasi langsung melalui dunia maya itu. Anak-anaknya sudah sejak dulu, tapi baru beberapa tahun terakhir ini kita bisa berhasil. Nah, kemudian yang keempat, terwujudnya ekosistem pendidikan yang berkomitmen untuk mewujudkan taman belajar. Nah, ini sudah sudah seperti taman sekolah kita ini. Ciri sekolah yang adem itu ketika kita masuk ke pintu gerbang melangkahkan kaki kita, itu hatinya terasa berbeda. Jadi ada kalau bahasa Jawa itu orang sing mlebu rasanya cengkar, panas. Jadi itu ternyata penghuninya panas semua, emosinya tinggi, kemudian sok menangi dewe, macam-macam itu, panas. Ya, tapi SMK Gabung insya Allah begitu masuk itu depan sudah disambut dengan semuanya berwarna hijau. Gimana ya, pengaruhnya? Hijau lapangannya hijau luas ya. Maka bersekolah Anda semuanya memiliki kesempatan untuk belajar di SMK Negeri 1 Gabung. Kemudian yang kelima, menghasilkan lulusan yang berintak, jadi iman dan takwa, arif, santun, tingkah lakunya, soft skillnya tinggi, ya. Kemudian profesional, mandiri, tangguh, berkarakter, prioritas, mampu bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Yang paling saya soroti sebenarnya yang paling akhir, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Ya. Mengapa tadi saya garis bawahi tak, kemudian santun, arif, profesional, itu adalah soft skill. Bahwa menurut penelitian beberapa perusahaan besar, termasuk ini sudah dikatakan di AHAS Yogyakarta yang saya pelatihan waktu itu, berarti kira-kira 13 tahun yang lalu. Nah, itu pimpinan perusahaan sudah mengatakan, Pak, tolong anak-anak ini dididik karakternya. Kalau masalah profesional, kami melatih dalam waktu 3 bulan itu bisa berhasil. Terampil anak itu bagaimana servis sepeda motor cuma 20 poin dari 1 sampai 20 itu cepat sekali. Tapi kalau soft skill ini harus bertahun-tahun dan dimulai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Dan ini perusahaan tidak mampu menciptakan karakter tadi. Keberhasilan seseorang itu yang dari hard skillnya itu hanya berperan kurang lebih 20%. Ini dari perusahaan-perusahaan itu yang memiliki. Itu sudah 13 tahun yang lalu. Ya. Jadi 80% itu dari soft skillnya. Termasuk sekarang adalah terpenting lagi di samping penguasaan teknologi adalah bahasa komunikasi. Nah, orang itu kalau mau berhasil komunikasinya harus bagus. Tingkah lakunya, sopan santunnya. Jadi orang melihat kita itu senang. Orang yang disawangnya beli. Gitu. Jadi melihat wajah kita itu teduh. Ono lho wong sing nek disawang beli, gitu kan?
Jadi bagaimana supaya soft skill kita itu bagus, adem, ya seperti itu. Ini bagian kalau anda kita semuanya peserta didik seluruhnya mau berhasil di masa depan. Dibangun tingkah laku yang baik sejak sekarang. Nah, insya Allah akan berhasil. Selanjutnya yang berbahagia, berikutnya akan kita perkenalkan bahwa di SMK Negeri 1 Komodo itu memiliki 5 kompetensi keahlian. Ya, pertama teknik kendaraan ringan. Kemudian ini contoh gambarnya. Kemudian teknik pemesinan. Ya, teknik pemesinan. Nah, Anda pasti juga nggak ngerti mesin apa gitu kan? Mesin jahit, radio dan sebagainya. Karena saya punya pengalaman menarik. Ketika saya kuliah kerja nyata di daerah Wonogiri, waktu itu daerah itu masih agak ada salah satu kampung yang terbelakang. Saya cerita bahwa saya adalah jurusan mesin. Maka tiba-tiba banyak sekali masyarakat pada waktu itu datang pada saya membawa radio rusak. Iya, dikira mesin ini mesin radio gitu. Padahal itu mesin bubut gitu ya. Anda juga belum pernah lihat itu apa itu mesin bubut. Apa mesin bubut seperti di pasar itu bubut apa namanya ayam gitu atau seperti apa mesin bubut gitu kan? Pasti belum ngerti. Maka sebenarnya di MPLS ini harapannya sih kemarin tatap muka supaya Anda bisa melihat. Oh seperti itu mesinnya, gitu kan? Nah, karena ini orang desa waktu itu masih terbelakang belum ada listrik karena saya juga mengajarkan bagaimana membuat ting itu lampu yang pakai minyak gitu ya, pakai minyak tapi malam hari bisa di jalan tidak mati. Ting, saya ajarkan itu. Dari 6 duko itu yang seperti itu hanya satu yang terkecil, lainnya sudah maju semua. Nah kemudian tiba-tiba membawa radio. Wah, saya kan jaga gengsi juga secara keilmuan. Mosok jurusan mesin dan dari radio raiso. Gitu tak? Nah ini malu anak-anak. Karena keilmuan itu juga harus dipertanggungjawabkan. Padahal mereka memang nggak ngerti. Taunya kalau mahasiswa kakak itu apa-apa iso. Padahal raiso dan ini karena tampilannya itu yang bagus dikira apa-apa iso. Akhirnya apa? Saya berdoa pada Allah. Iya ini caranya dari radio. Dan kita pinter gitu. Tidak mengecewakan mereka. Betul. Saya berdoa pada Allah. Tidak dana. Begitu datang, tak pukul itu radio. Bunyi. Nah, terus terkenal saya. Wah itu bisa nyambis radio gitu kan. Tapi dia pukul jangan di depan. Orangnya itu waktu itu nggak kayak. Nggak seperti contoh saja. Ya, jadi dipukul ternyata mungkin kabelnya ada yang nggak nyambung, kemudian jadi nyambung jadi hidup kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada mahasiswa KKN di kampung Anda jangan ditanya macam-macam, karena itu belum tentu bisa. Walaupun mesin itu apa iso mesin jahit, enggak seperti itu. Kemudian ini sepeda motor. Nah ini sepeda motor ini baru, ya sudah 5 tahunan ya, 5 tahunan. Kemudian ini multimedia. Perlu Anda ketahui semua peserta didik yang berbahagia bahwa seluruh jurusan ini bagus. Tidak ada jurusan yang tidak bagus. Semuanya bisa memberikan kompetensi untuk masa depan. Contoh yang paling simpel, sepeda motor. Di Indonesia ini atau di kampung Anda saja, hampir seluruh rumah memiliki sepeda motor. Maka itu ada peluang pekerjaan. Nggak usah pergi ke Jakarta, kuasai dengan baik. Mulai dari tambal ban saja sudah bisa untuk hidup. Nah itu tetangga saya namanya Pak Slamet. Awalnya tambal ban itu dikembangkan seperti itu. Jadi sudah Pak. Oh my bilang tidak. Nanti bingung turunin sudah. Itu awalnya tambal ban. Tuh akhirnya saya tambal ban. Dia tidak sekolah STM. Apalagi Anda yang sekolah STM. Nanti begitu mahir sudah mampu servis dan sebagainya buka. Pak tidak punya lahan di pinggir jalan gampang. Kok kan gampang. Golek bojo sing duwe tanah di pinggir jalan. Oh itu bagian dari profesional. Ya ini ada video tapi tenang apa-apa. Iya, itu bagian modern yang harus disyukuri. Perasaan angel. Golek bojo sing duwe tanah di pinggir jalan, Anda punya kompetensi dan nah seperti itu ya. Jadi bagus sekali. Ya, tidak ada yang buruk, semuanya bagus. Ya. Menguasai satu kompetensi tapi mahir sekali. Mahir, luar biasa. Dan kita sekarang sedang mengikuti apa namanya Pak? Lomba kompetensi servis sepeda motor ya. Singkatannya Astra Honda
skill kontes. Ya kita sudah sampai level tingkat berapa? Sampai ke kedua. Sudah sampai kedua. Nah, kemudian hari ini sampai 4 hari ke depan kita nasional. Nah, baru kita nasional, tapi secara virtual juga. Tapi dinilai secara langsung. Nah, itu live ya. Live gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini sudah mahir, begitu keluar itu dicari. Pasti mudah, baik itu mau mencari pekerjaan ataupun mandiri sesuai tujuan kita. Yaitu tadi yang terakhir tujuannya adalah untuk bisa bekerja, ya saya lebih mudah. Kemudian melanjutkan bagi yang ingin melanjutkan bisa, karena ini paradigma SMK sudah berubah. Kemudian berwirausaha. Nah, wirausaha ini yang masih menurutmu 2%. Streaming gue menurut Nah, ini nanti ke depan harapannya dengan dimunculkannya kurikulum 13 dan mapel kewirausahaan itu menjadi 8 jam, itu harapannya begitu keluar masing-masing bisa mandiri dengan bisnisnya masing-masing, berwirausaha dari belajar skala yang paling kecil, dodol dong misalnya masalah itu ya, karena saya juga bangkul, kemudian orang tua saya juga berdagang. Ya, bapak saya dulu pegawai negeri berhenti, kemudian dipindah Loros. Karena dulu pegawai negeri gajinya adalah 800 ribu rupiah. 800 rupiah kata bapak saya. Bapak saya guru agama. Ya, kemudian bapak saya keluar jadi pedagang sapi, kemudian jadi pedagang tembakau. Nah, ini walaupun kita jadi pegawai negeri tetap punya wawasan untuk bisa minimal menjual kompetensi kita. Yang penting jangan jual diri, ya, jual diri. Kita jual diri tapi jual kompetensi. Saat ini sekarang berdiri dan berbicara di depan Anda semuanya, saya juga sedang jual kompetensi, tapi yang menggaji adalah negara. Kompetensi saya seperti ini. Jadi kita harus mampu nanti setelah lulus dari SMK Gobong, mampu mengenali apa yang kelebihan apa yang ada pada diri kita, begitu ya. Wah, ini sebenarnya kalau bisa tatap muka langsung mungkin lebih interaktif. Begitu juga untuk yang lain, jadi yang relatif baru, multimedia. Ya, anak-anak sekarang multimedia ini banyak sekali bisnis yang bisa dijalankan. Yang lain juga seperti itu. Ya, sekarang ini di kurikulum kita ada namanya juga tentang desainer interior dan sebagainya, yang sekarang ini sedang hit. Ya. Jadi anak-anak sekarang walaupun dengan cara autodidak itu bahkan harus sudah menguasai multimedia komputer, itu mampu membuat maket, gambar atau desain rumah, interior ruangan dan sebagainya. Dan itu bisa laku. Kalau dulu ini hanya insinyur yang bisa, karena gambarnya masih manual. Arsitek sipil itu manual. Sekarang ini lulusan SMK kemampuannya itu melebihi kemampuan teknis ya, bisa melebihi seorang insinyur zaman dulu. Begitu keluar SMK, harus bisa itu menghitung RAB, gambarnya mau gambar rumah seperti apa bisa. Ya seperti itu. Termasuk juga desainer permesinan. Nah, mungkin di mesin kita saya kira juga sudah menggunakan IT, tidak lagi manual gitu ya. Jadi nanti mau gambar mesin ini kan kayak gitu. Nah ini selanjutnya yang berbahagia itu kompetensi kalian yang ada di sekolah kita. Anda sudah memutuskan masing-masing tadi memilih salah satu di antara kompetensi kalian yang tersedia ini. Dan itu harus diyakini bahwa saya akan belajar sukses melalui bidang yang akan saya geluti sebentar lagi. Jangan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu ya magel. Ya. Tidak bisa digunakan untuk masa depan. Jadi harus pasti, yakin. Enggak usah pilih-pilih yang lain. Wah, tulisan saya lebih bagus, otomatis lebih bagus. Semuanya bagus. Begitu. Nah, kemudian peserta didik yang berbahagia, kompetensinya ada. Di sekolah kita menerapkan sistem manajemen mutu internal. Ya. Jadi sekolah ini dijalankan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan
sesuai dengan Permendikbud. Ya, mulai dari awal masuk sampai nanti akhir, kurikulumnya, standarisasi tenaga pendidiknya dan sebagainya. Nah itu ya, kemudian memiliki berbagai fasilitas, termasuk juga sekolah berwawasan lingkungan. Maka kalau Anda masuk ke sini, ini dulu sekolah ini dibangun untuk bisa menjadi berwawasan lingkungan itu oleh kita semua diberi istilah sampai berdarah-darah. Ya, berdarah-darah, biaya yang juga besar, tenaga yang kita keluarkan juga sangat besar, ya. Maka harus kita pertahankan apa yang sudah ditorehkan dalam sejarah oleh para pendahulu kita. Yang mungkin sekarang sudah meninggalkan sekolah ini, bertugas di tempat lain, atau bahkan sudah mendahului berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus terus kembangkan sekolah ini. Anda bahkan nanti ketika masih di sekolah harus mengikuti prosedur-prosedur sekolah adinyata, ya, pelihara tanaman, masing-masing anak harus peduli dan sebagainya. Pasal hijau, dilarang merokok, gitu ya. Nah, kalau siswa sudah tidak merokok, ya, tapi bapak ibu gurunya juga tidak merokok. Seperti itu. Jadi ini supaya menjadi taman tempat belajar yang nyaman. Kemudian kepala sekolah dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang program atau kurikulum, kemudian hubungan masyarakat maupun industri, kemudian wakil bidang siswaan dan wakil bidang sarana prasarana, dan juga dibantu oleh kepala tata usaha. Ya. Kemudian ada lagi masing-masing 5 keahlian itu dikomandani oleh ketua kompetensi keahlian dan dibantu oleh kepala bidang yang akan mengatur pembelajaran produktif di masing-masing kompetensi keahlian. Ya. Kemudian juga difasilitasi lapangan olahraga, gedung olahraga, dan seluruh alat yang saya yakin di rumah Anda tidak ada. Ya, ini adalah sesuatu yang baru yang harus disyukuri nanti sehingga Anda berbahagia di sekolah SMK Negeri 1 Gombong karena fasilitasnya sangat bagus, ya, sangat bagus, nyaman, betah, maka nanti akan menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi, memiliki iman dan takwa yang bagus, memiliki karakter soft skill yang tinggi. Saya kira itu harapan-harapan yang bisa saya sampaikan, termasuk kerangka besar dari SMK Negeri 1 Gombong dalam rangka melayani Anda semua setelah nanti mulai hari ini, mulai belajar mengenal sekolah, mengenal Bapak Ibu guru, mengenal fasilitas, mengenal cara belajar, mengenal kurikulum yang nanti akan diberikan untuk pengenalan ini sampai hari Rabu yang akan datang. Mohon maaf, hari ini kita tidak bisa interaktif, Anda tidak bisa menanyakan sesuatu kepada saya, tapi mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain Allah memberikan jalan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa secara tatap muka, ya, bisa belajar ilmu sepeda motor, ilmu mobil, ilmu mesinnya, multimedia, kemudian komputer secara langsung, bukan secara teori dan video. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan FPLS berikutnya dengan materi-materi yang nanti sangat dibutuhkan oleh Anda semuanya. Sukses, semoga menyertai kita bersama. Salam sehat, terus jaga kesehatan, ya. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Selalu mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.